Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rini Mulyani, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi Strategi. Saya Cevi Trikusumawardani dengan NIM 51119122 akan mempresentasikan hasil dari analisis artikel yang berjudul Referential Lean Six Sigma, Reducing Defects and Rejection in Filter Manufacturing Industry, yang ditulis oleh Patrick Gulleria, Eblis Patania, Himani Bhatt, Kuldip Roch, dan Dagobin Mah. Kemudian identifikasi masalah. Terdapat 2 poin dalam mengidentifikasi permasalahan pada artikel ini. Poin yang pertama, pada perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan filter udara, oli, bahan bakar, dan hidrolik mobil, ini menghadapi masalah berupa penolakan yang tinggi pada filter bahan bakar khususnya. Dan yang kedua, komponen tersebut atau filter bahan bakar itu memiliki permintaan yang tinggi karena perusahaan ini memasok komponen ke dalam industri otomotif, sehingga terkadang perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan pada waktunya karena tingginya penolakan terhadap filter bahan bakar. Kemudian hasil dan pembahasan. Produk filter bahan bakar dipilih sesuai dengan VSM atau Value Stream Mapping untuk perbaikan karena memiliki tingkat penolakan yang tinggi bila dibandingkan dengan semua jenis produk lainnya. Mana cacat adalah jenis pemborosan utama yang diamati di antara 7 pemborosan lainnya seperti transportasi, persediaan berlebih, pergerakan, waktu tunggu, produksi berlebih, dan proses berlebih. Oleh karena itu, siklus di MAIC itu dipilih untuk memperbaiki proses mengurangi cacat selama langkah analisis dari VSM. Yang pertama ada define. Filter bahan bakar memiliki permintaan yang tinggi di pasar mobil. Karenanya menghilangkan penolakan dalam komponen ini sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan agar tepat waktu. Ini telah dibuat Project Carter, di mana dengan informasi seperti yang tadi ditunjukkan pada gambar, Project Carter ini sangat membantu untuk mencapai tujuan dalam kerangka waktu yang diinginkan. Nah, di dalam Project Carter ini terdapat problem statement, scope, objective, key process measurement. Kemudian ada juga project team, leveling opportunities, deliverables, dan timeline. Setelah membuat Project Carter, kemudian artikel ini membuat peta SIPOC atau supplier, input, process, output, and customer. Mana kegunaan dari peta SIPOC ini ialah untuk memahami keseluruhan bisnis. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar, peta SIPOC membantu dalam mendokumentasikan proses bisnis. Nah, supplier sini service provider, maintenance, ISP, dan untuk inputnya itu ialah proses dokumen, information flow, kemudian komponen, temperatur, pressure, product drawing, and tools. Dan untuk prosesnya ada beberapa. Di sini ada paper roll, humidification, plating, paper cutting, cut off, dan lain-lain. Untuk outputnya, sini ada burn mark, plate bend, wipe gap, free plate, offlet, dan cap sheet. Dan untuk customernya ini ada 4. Yang pertama Bosch, kemudian IAM, PDI, dan PPC. Yang kedua, measure. Data historis dikumpulkan dari perusahaan terkait proses cap embedment untuk filter bahan bakar. Mana hasil ditunjukkan pada gambar. Di sini titik merah pada bagian rentang menunjukkan variasi proses karena penyebab tertentu. Mana jenis variasi ini
itu harus dihindari untuk mencegah cacat. Adapun penolakan filter bahan bakar disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada over melting dan free plate. Yang kedua ada the outer band damage atau split band. Yang ketiga ada chap shift. Kemudian yang keempat ada chap shift. Yang kelima ada white gap. Yang keenam ada split out. Yang ketujuh ada hot melt missing dan cacat lainnya. Mana penolakan komponen ini tuh terjadi selama proses chap embedment dan Grumman fitment. Baik, yang ketiga ada analyze, mana bagian kapabilitas proses telah menunjukkan variasi dalam proses. Oleh karena itu, untuk memahami dampak dari jenis cacat yang berbeda-beda dalam penolakan filter bahan bakar, dibuatlah diagram Pareto seperti pada gambar di bawah ini. Mana overmelting dan free plate itu merupakan kontributor yang signifikan dengan memiliki dampak sekitar 49,6% dan diikuti oleh outer band damage dan plate band dengan dampak sekitar 26,5% di antara semua cacat selama proses cap embedment dan Grumman fitment. Karena kedua cacat ini merupakan kontributor utama, maka diputuskan untuk menyelesaikan sesuai dengan prioritas. Nah, setelah itu digunakanlah diagram fishbone, yaitu untuk mengevaluasi alasan dari overmelting, free plate, kemudian dari faktor yang terkait dengan yang di dalamnya itu ada manusia, kemudian metode, material, mesin, dan lingkungan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar juga, di situ demand di manusia antara lain ada unskilled operator, salah satu contohnya. Kemudian di mesinnya itu ada end position senior in loss. Kemudian di material contohnya di situ ada different vendor of caps, dan di environment itu contohnya ada ambient temperature variation, dan di method itu contohnya ada heater is not fixed. Nah, setelah sesi brainstorming dilakukan antara tim untuk memverifikasi dan memvalidasi akar penyebab cacat dari overmelting dan free plate. Adapun poin-poin valid yang telah diamati ialah ada 3. Yang pertama ada sensor tidak terpasang pada slider pin, kemudian aliran tutup melalui pemanas yang tidak seragam, dan yang terakhir area penanaman yang terbuka. Selain itu ada juga poin yang ditemukan dalam outer band damage and plate out, mana yang pertama itu ada tinggi gripper itu lebih kecil untuk menahan rakitan filter bahan bakar, dan yang kedua itu gripper edge itu sangat tajam. Baik, yang keempat itu improve. Setelah dilakukannya analisis mengenai masalah-masalah apa saja yang kemudian telah ditemukan masalah-masalah tersebut, langkah selanjutnya ialah dilakukannya perbaikan, di mana perbaikan di sini dilakukan pada proses overmelting dan free plate, kemudian the outer band damage dan plate band. Pada gambar di sini di bawah ini ialah produk-produk yang telah dilakukan perbaikan. Setelah dilakukannya improve, kemudian melakukan proses kontrol. Nah, untuk menemukan keuntungan bersih setelah perbaikan, data dikumpulkan lagi untuk menggambarkan kapabilitas proses dan grafik kualitas. Nah, gambar ini tuh merupakan gambar dari proses yang telah ditingkatkan, sehingga menghasilkan tingkat penolakan yang berkurang dari 12% menjadi 4%. Kemudian produksi melalui proses overmelting dan free plate, the outer band damage dan plate band itu dihilangkan, sehingga waktu tunggu juga berkurang, yang awalnya menjadi 12 hari sekarang menjadi 11 hari. Bagian terakhir kesimpulan, mana industri pembuatan filter mendapatkan penolakan sebesar 12%.
khususnya pada filter bahan bakar. Dengan menggunakan metode VSM dan DMAIC itu bertujuan untuk mengurangi penolakan dengan meningkatkan proses. Nah, untuk langkah awal yaitu membuat project character, setelah itu membuat diagram SIPOS, kemudian membuat bagian Pareto untuk memfokuskan pada bagian cacat mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, ternyata pada bagian cacat overmelting dan flip plate serta the outer band damage atau plate band sebagai kontributor utama dalam penolakan filter bahan bakar. Maka dua bagian cacat itu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, setelah seperti itu dilakukanlah penolakan itu diamati selama proses cap embellishment dan grommet fitment, mana diagram fishbone dibuat untuk mengetahui penyebab cacat pada proses cap embellishment, sehingga menghasilkan sesi brainstorming dilakukan untuk memvalidasi akar penyebab penolakan dari filter bahan bakar. Nah, setelah diketahui akar dari penyebab penolakan itu, kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki, akhirnya terjadi penurunan tingkat penolakan yang awalnya 12%, sekarang menjadi 4%. Dan waktu pengiriman pun menjadi lebih sebentar, yang asalnya 12 hari kemudian sekarang menjadi 11 hari.